Nah kalau yang RPM Om, Racing Project Management, itu bergerak di bidang apa? Maksudnya kan kayaknya RPM itu sebenarnya Om bahas masalah kemajuan, ini kan kemajuan teknologi Om, terutama kan ya media sosial segala macam Om. Om adaptasinya gimana Om? Dengan adanya manajemen itu, cara Om gimana sih adaptasinya Om? adaptasinya adalah jangan kalian sampai pinter. Kok Jangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Magadi Racing. Hari ini kita lagi ada di daerah Semper, Jakarta Utara. Nih, ke tempat suhu kita nih. Guru, wah udah. Suhu derajat. Kita banyak belajar dari beliau, Mas Teguh, dari Speed Shop Knalpot Racing atau paparacing.com. Kelihatannya hebat banget ya gue ya, suhu ya. Ya Om lebih lama kan? Emang udah berapa tahun Speed Shop? Speed Shop dari tahun kisaran 2018 Om. Nggak jauh-jauh amat, saya tahun. aja baru 10 tahunan. Nah, itu mau udah 11, mau 11. Mau udah 2 kali lipat, Iya, berarti mau 11. langkahnya udah panjang banget. Di atas kita masih banyak. Iya benar. Iya. Nah tapi ini Om, awal Speed Shop sebenarnya Om main motor dulu apa? Main motor di kampung, Emang suka motor ya? suka motor di kampung, cuma sebatas standar bebas, standar-standaran kayak Jupiter, kayak apa gitu-gitu. Bangun juga dengan modal seadanya dulu. Iya. Jadi nggak nyampe kayak Magadi Racing yang langsung keluar dengan hantu Kalimalang, nggak Iya. segitunya saya dulu. Tapi kan Om bisnisnya lebih apa? Lebih fokus lah dibanding kita main motor juga, bisnis juga. Kalau lebih fokus ya namanya bisnis, masih ya nggak fokus bos, Iya, pasti benar sih. fokus. Iya, Cuma benar, kan fokus kita juga. kedoknya apapun yang kita kerjakan ya orang nggak usah boleh tahu kan. Iya. Yang penting kan apa yang kita jual aja lah ya kan. Iya. Nah ini Mas Teguh sendiri barang-barangnya termasuk apa ya? Lengkap lah di racing, di 2 tak, terus di 4 tak, terus juga kan ada banyak-banyak produk lainnya nih ya Mas ya. Ya beberapa brand Mas pegang kayak apa ya Mas Teguh? Brand apa sih? Brand sebenarnya saya karena Supplier apa nih? deket sama ownernya langsung, Ah. deket. Dalam arti ya mungkin kita lebih banyak kerjasama secara emosional. Mungkin itu lu. Ayo, lu Secara sama emosional. bos-bos tuh
lebih dekat ke emosional, jadi lebih enak disupport. Kita balap nggak boros-boros amat. Tapi saya dagang juga diskon lebih bagus ya kan. deketnya malah ke mekanik-mekanik kan. Mekanik, bos. Mekanik gua nonton nggak? Aman. Deket mekanik mah ngocor terus bos, bensin ya kan. Nggak apa-apa, berbagi rezeki Iya, Om. rezeki, betul-betul. Iya. Betul-betul. Cuma ya itulah, lebih banyak hubungan emosional. Bisnis itu kan sebetulnya emosional. Emosional dalam arti kita ke supplier ada emosionalnya, kita ke konsumen juga pakai emosional kan. Benar-benar. Pasti itu. Jadi bisa lebih awet hubungan dagangnya. Itu aja. Kayaknya ngajarin dagang situ juga pedagang top kok. Kita kan banyak belajar dari Mas Teguh. Aduh, saya juga nah, belajar sekarang banyak juga sama yang lain. Selain Speedshop nih Om, kan banyak banget Om. Kita lihat kemarin Om baru launching RPM, Racing Project Management ya. Nah, itu apa sih Om? Ini atu-atu nih, terus ada ekspedisi juga. Ekspedisi itu join sama teman saya. Oh, join nama-nama tuh. Nah, jadi buat nanti kita nih anak motor nih, buat kalian yang susah kirim bensol itu kan cairan, sulit lah. Apalagi bensol itu bahan bakar gampang meledak. Iya. VP, ya kan, nitros dan lain-lain yang cairan-cairan kalian sulit, kontak saya aja. Atau kontak Om Agadir nanti gampang lah. Sampai mana Om bisa ngirim? Saya Indonesia. Se-Indonesia. Pokoknya apa aja kita bisa kirim, kecuali setan. Karena nggak bisa kirim setan itu ya. Bisa lewat dukun. Dukun. Kalau saya nggak bisa. Nah, kalau yang RPM Om, Racing Project Management, itu bergerak di bidang apa? Maksudnya kan kayaknya RPM itu sebenarnya saya cuma bisa mewakili ngomong sedikit ya, karena RPM itu di dalamnya banyak banget orang ya. Bukan cuma saya pun member di situ. Dan di situ ada beberapa divisi yang mungkin saya akan bahas, cuma ada beberapa divisinya aja. Sebab divisi yang lain itu silent. Jadi ada beberapa divisi yang sebenarnya nggak boleh diekspos dulu. Yang pasti sudah jalan adalah divisi support buat tim-tim yang ikut manajemen RPM. Jadi di RPM itu saya dan teman-teman saya di dalam RPM itu dapat kucuran finansial supporting untuk tim-tim balap. tim balap apa tuh Om? Ya tim balap protes sama drag back banyak. Oh kan. iya. Ya Ada kan? dua berarti ada ya? Dua. Ada dua. Cast track belum ada celah buat masuk ke situ karena di dalamnya belum ada penggila cast track di RPM. Iya. Jadi saya dapat support dari beberapa merek. Ya saya nggak bisa sebutin lah, ada beberapa merek yang masuk ke RPM dan dia minta tolong untuk dibagikan dananya ke tim-tim yang menurut saya yang dikasih kepercayaan itu pantas untuk terima support balapnya. Oh berupa iya. uang dan beberapa berupa barang. Jadi dari support itu untuk dimasukin ke tim balap untuk dites gimana produknya. Terus ada beberapa finansial juga buat dia ngetes kan pasti di balap. Otomatis ada uang pendaftaran dan lain-lain kita potong di awal. Jadi kita langsung lunasin di awal. Dah tinggal kita nanti yang punya brand pinginnya gimana tentang barang itu gimana sih di balap. Gitu. Iya. Kan banyak sponsor yang ngasih ke tim tapi loss, nggak ada tanggung jawab, nggak ada manajemen kan. Iya, minimal ada feedbacknya lah. Di kita tuh ada feedback, ada controlling, jadi itu dipakai asli nggak. Terus ketika ada yang punya brand itu datang ke balap, bisa langsung datang ke pedoknya lihat sendiri, kan kita ada akses juga di situ. Itu yang jalan RPM support sponsor tim, itu yang divisi pertama. Divisi kedua ada lagi ketuanya bukan saya, yang kedua itu teman saya, namanya saya sebutin ya, namanya Mas Icang. Itu untuk divisi kedua ada divisi Latber, kemungkinan dia akan mengadakan latihan-latihan di Jabodetabek. Tempatnya drag, street kayak street race tapi apa ya? Iya, Latihan bareng. Itu berapa meter Om? Latihan bareng. Ini sebenarnya ada 3 tempat. Versi Boleh kemarin kita itu? versi kita kemarin lagi meeting ya, ada 3 pilihan, sebetulnya nanti tinggal nunggu izinnya karena kemarin ada edaran bulan puasa nggak boleh ada kegiatan otomotif ya kan. Iya. Dari kepolisian nggak, makanya kita batal. Iya. Nanti ada 3 tempat yang salah satunya ada 800, ada yang cuma 700, ada yang 1 kilo. Sampai 1 kilo trek ya? Ada. Oh. Cuma tinggal kita nanti mana yang di approve sama yang punya wilayah lah. Iya, dari 500 tadi? Dari 700, 7,5, 800 sama 1 kilo. Oh itu panjang treknya? Panjang treknya. Kalau buat trek tempuhnya sendiri? Tempuhnya 201, 402, 500. 201, 402, 500. Kalau mungkin kan ada beberapa yang 500-nya nggak bisa kan ada yang tipis kan. Iya. Mungkin 402 sama 201. Itu sistemnya gimana? Maksudnya? Latber aja kita Latber, nggak ada tem? sebenarnya lampu ada.
Oh, lampu ada. lampu Tapi ada. timenya Jadi enggak. buat kita iseng sparring, no judi ya. Iya, iya, iya. Bahasanya sparring, no judi, enak banget ya. Iya. Kalian paham lah ya kan? biar- Paham, masa jangan dugu-dugu amat lah bahasanya ya kan? Iya. Ya biar Iya, ketahuan kan Om, ketahuan. motor misalnya Nah. ini kita setar bareng tekno, kan mau tahu Tapi siapa kan yang di timenya depan. kan sebetulnya kan kalian bisa pakai Keystar atau Racebox kan aslinya masing-masing. Benar, Cuma kan iya, kita iya. ada lampu juga buat nanti kita sparring Iya, mana iya. yang paling kenceng gitu. Ya kita kan sebagai ya pemain juga dalam arti kata punya motor balap, pengen tuh ada track yang aman Om. Aman. Kalau Ya pasti, di- yang penting kan izin kan. Iya. Kalau udah diizinkan berarti seharusnya udah aman. Kondusif lah. Itu bisa tiap bulan apa tiap minggu? Nanti kita obrolin sama ketua RPM divisi Latber. Iya, kita tungguin update-nya berarti ya pokoknya- di Instagramnya Iya. Mas Teguh. Dan divisi yang ketiga dan keempat itu kita tunggu aja dari RPM nanti ada update apa lagi. Sebab saya cuma mewakili di sini. Jadi bukan saya atas nama RPM bukan. Karena ada banyak banget orang di dalamnya. Katanya mau gabung. Insya Allah. Nanti kita ya bicarakan lebih lanjut gimana kita juga Pada masih poinnya adalah siapa detailnya. aja yang main otomotif gabung nggak apa-apa. Cuma karena kita itu payung buat ngumpulin kita penghobi motor ya. Iya, iya, iya. Kan kita sebenarnya nggak ada wadah buat kita penghobi motor, ada wadahnya nggak sih? Yang tanda kutip IMI paling kan kalau iya tanda Resminya. kutip ini nggak resmi. Karena apa? Kita lebih ke tongkrongan formatnya. ya, ya, ya. Ketongkrongan dilariin ke aspal. Aspal ya. Tapi kan Om juga ngerangkul kayak yang terkait kayak pihak berwajib, Ya, terus pasti, juga pasti, yang itu penting pasti nggak bisa, punya teman. itu nggak boleh dilepasin. Iya, Mas. benar. Nggak boleh. Karena apa? Kita tetap patuh sama undang-undang kan. Bener-bener. Iya. Nah, balik lagi Om. Kita sebenarnya ngomongin bisnis Om. Nah, kalau toko Om kan ada kenapotracing.com sama paparacing.com. Ya. Ya mungkin Om sering bahas lah di channel Om atau sebelum-sebelumnya. Itu bedanya apa sih Om? Bedanya kalau knalpot racing yaitu saya sendiri. Yaitu main pengapian, main barang-barang aneh-aneh, terus jasa impor yang aneh-aneh. Gitu, Beda knalpot. jualannya? Beda jualannya. Jadi aslinya kalau saya itu aslinya saya ya kontak ke saya ya knalpot racing. Karena saya itu jual yang aneh-aneh. Jadi nggak kayak Papa Racing kan lebih familiar ke kebutuhan motor secara umum. Oh iya iya iya. Jadi ada manajemen, ada admin, ada manajer, ada pembukuan. Kalau knalpot racing ya beli satuan putus gitu. Tapi Ke tempatnya saya, tempatnya gudang masih di sana knalpot racing. ya, oh, Cuma di sini lebih banyak kita ngonten di Papa Racing karena lebih apa ya, lebih enak dilihat aja. Kalau sini kan ada manajemen di Papa Racingnya. Knalpot Kalau Racing? wah ada sama sekali. nggak ada manajemen. Website udah nggak ada, apa-apa Iya. udah nggak ada. Saya kelola sendiri. Oh, kelola saya juga sendiri. orangnya nggak jelas, nggak pernah ada di toko seringnya kan. Apa ya kasarnya ini knalpot racing Om punya impor sendiri, produk sendiri. Dan kalau yang ini kebanyakan jual produk orang gitu. Iya, kayak ada RCD, Gitu ada berarti. Uma, ya kan. Iya, Terus apalagi? ada Oli, 4747, terus ada Etnok dan lain-lain. Itu lebih banyak di sini. Iya. Lebih ke manajemen lah di Papa Racing. Nah, Kalau kalau order Papa Racing aja udah nggak apa-apa. Knalpot Racing tutup juga jangan tapi ya orang taunya tetap knalpot racing Om, bener. tapi kalau sebagian udah apa-apa sebagian. Oh, iya. Sebagian. Orang beli di mana? Knalpot racing gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah pokoknya sama aja Sama deh. aja deh. Satu dompet ya. Beda. Oh beda dompet. Beda. Bukan masalah pajak bukan. Oh bukan. Bukan saya bayar. Iya. Nah kalau tadi Om masalah manajemennya kalau di Papa Racing sendiri Om sistemnya gimana sih Om manajemennya biar ya sharing-sharing ke ini aja Om ke netizen di Nah. rumah. Saya dulu pernah ditegur sama pemain otomotif yang gede. Kita kan bukan siapa-siapa di otomotif. Iya. Jangan kita kepedean. Di luar kita tuh banyak banget pemain gedenya kan. Oh iya, banyak banget. Makanya kalau kita dibilang toko sultan-sultan, kita sebenarnya yang nonton itu takutnya ada sultan beneran. Tapi basically kita akan poinnya, saya pernah ditegur salah satu orang top di otomotif. Main ke tempat saya, dia ngomong sama saya seperti ini. Ini toko lu, Gu? Saya jawab, iya ini toko saya. Ah ini bukan toko. Toko, saya bilang. Bukan. Kalau toko nggak kayak gini. Lah ini apa kalau bukan toko? Ini namanya gudang. Oh Saya dibilang gudang. Toko saya dulu sebelum manajemen dibilang gudang. Kok dibilang gudang? Kalau toko itu ada manajemennya. bedainnya gitu. Iya, contoh. Kita tahu seberapa banyak zakat kita tiap bulan. Karena kita tahu berapa omset kita. Terus kedua, kalau kita nggak berangkat,
otomatis siapapun yang yang megang manajemen itu bisa meneruskan tokonya, dalam arti belanja kemana, terus jualnya berapa. Suatu saat diwariskan ke anak kita tuh tinggal masuk aja terus langsung jalan. Karena apa ya? Karena anak kita udah tahu ini belanja di mana, ngejual dengan harga berapa, sistem dagangnya gimana, pembagian harga itu dikelompokkan menjadi berapa. Ya, itu Saya ditegur di teman saya itu tuh salah satunya tuh. ya itu fungsi ke depannya. Fungsi ke depan. Iya. Manajemen itu penting banget. Dan banyak saya alami modal banyak habis juga di pembenahan manajemen ternyata. Bikin Kenapa software, tuh? bikin software. Oh, iya dari software nih. Bikin software nih, update software bayar lagi. Oh, Iya update. kan? Ya ada banyak sekarang udah pakai fingerprint, terus beli printing yang mahal, beli apa. Walaupun saya belum kesampaian semua, tapi ini sebetulnya kalau buat modal sayang, Bos. Iya. Sayang, Iya, itu puluhan juta loh. Iya. Tapi buat modal. impact ke depannya? Tapi buat ke depannya ya mau nggak mau. Namanya manajemen itu penting. Iya, dan sekarang juga udah autopilot loh, Om. Sekarang ya autopilot lah. Ada bisa dikontrol sama manajer itu. Iya, Om sekaligus ini sebagai owner mau jalan-jalan kemana, misalnya sebulan mau keliling dunia bisa? Bisa, kan online kita. Saya bisa online. Saya mantau dari online. Oh, mantau dari Online online. bisa. Jadi di mana aja bisa. Jadi nggak harus Pakai aplikasi, Om? aplikasi paparacing.com itu saya bikin web di mana nanti di dalamnya ada aplikasi yang di mana keuntungan saya hari ini, siapa yang belanja, siapa yang utang, siapa yang barang masuk belum kita bayar dari supplier. Oh, dan lengkap lain-lain, ya. lengkap. Iya. Nah, tadi yang Om bahas masalah ini kan kemajuan teknologi, Om, terutama kan ya media sosial segala macam, Om adaptasinya gimana, Om? Dengan adanya manajemen itu, cara Om gimana sih adaptasinya, Om? Adaptasinya adalah jangan kalian sampai pinter. Kok Jangan. Kok jadi? Jangan sampai kalian Nggak usah pinter. bodoh terus, dong. Ya, contoh gini nih, nggak bisa IG, nyari orang yang pinter IG aja, bayar kalau punya duit udah. Jangan, nggak bisa iya. TikTok, cari orang yang bisa TikTok aja. Nggak bisa web, udah bayar orang yang bisa web aja. Berarti Jangan nunggu pinter, kalian pinternya dibagi, pinter dagang, pinter manajemen, pinter ngelobi, pinter apapun. Jadi jangan 100% pinter dagang. kenapa pusing ya, Om? Semua dipikirin. Ya pinter dagang nanti belum tentu pinter ngobrol sama supplier, pinter ngelobinya belum tentu. Jangan 100% pinter dagang. Dagang pinter kan dalam arti dagangnya seperti apa? Iya. Ya itu gunanya manajemen kan. Kan pasti dagangnya dikurangin sekian persen buat belajar sosial media, buat belajar tentang lobby gimana. Jadi nanti ketika kita punya karyawan buat di sosial media, paling nggak, oh kita udah belajar sosial media, paling nggak kita tahu batasannya itu seperti apa. Iya kan. Ya contoh nih, gue pernah ngobrol sama salah satu pemain otomotif ya, tukang bubut, ya kan, tukang bubut. Cerita sama saya, bos, saya biar sukses gimana? Konsul ke saya pikiran saya pun goblok amat sih, emang nggak ada tempat lain buat curhat ya kan? Nggak apa-apa ya kan? Ya kan, saya kamu pinter, ya kan? berbagi pengalaman lah. Ya, anggapnya gue pinter ya kan? Ditanya, bos gimana sih caranya biar gue bisa sukses? Dia salah satu usaha di bidang perbubutan, punya nama di Indonesia. Gue tanya cuma satu hal, bos, sama dia. Lo masih bubut nggak? Masih, udah. Lo mau 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan kita telepon-teleponan, lo nggak bakalan sukses. Karena lo cuma masih bubut sampai sekarang. Sampai 5 tahun depan, sampai 10 tahun ke depan lo masih bubut, lo nggak bakalan sukses. Masih terjun langsung lah gitu. Harusnya lo kan nyari tukang bubut yang bisa mewakilin kamu buat bubut. Sisanya kamu belajar manajemen, gimana belajar promosi, gimana belajar ngelobi ke orang, gimana cara ngejual. Oh iya, biar berkembang. Standarisasi bubut, lo bisa ngontrol, lo kan tukang bubut. Iya dong. Katanya udah nggak bakal dibohongin lah. Nggak bakalan dibohongin sama tukang. Iya, udah tahu. Kayak kita nih dulu, kita kan ngelayanin sendiri, Iya, benar. packing sendiri, Iya. ngelobi sendiri. Kita punya karyawan, kita udah tahu batasannya. Lo harus packingnya seperti ini, Iya. cara ngomong sama konsumen seperti ini. Ya, ada yang janggal juga kayak ketahuan. Ketahuan. Benar. Itu gunanya, jangan kita pinter. Jangan semuanya. Jangan pinter semua, jangan. Ya, atau dikuasain itu aja. Dikasih orang yang lebih pintar dari kita aja. Berarti nge-hire orang. Nge-hire orang. Kalau saya asli, saya lebih banyak gagal ngeluarin duit buat nge-hire orang daripada saya harus belajar terlalu lama. Saya punya apa ya? Punya
sesuatu yang nyantol itu kata-kata dari Sun Tzu, Bos. Itu panglima perang dari Cina. Bukunya Art of the War kalau nggak salah. Tidak ada yang diuntungkan dalam perang berkepanjangan, walaupun lo menang sekalipun. Kalau panjang perang yang ngapain? Gak usah, tinggalin aja. Kita nggak senang-senang, nggak main sama anak, nggak ngewek. Ngewek. Iya kan kita perang mulu, ngapain? Iya. Hidup tuh harus dinikmatin juga. Iya. Iya dong, jangan terlalu berproses terlalu panjang. Kalau itu kira-kira nggak menyenangkan, udah tinggalin aja. Tapi kan Kalau lebih cepat kan ya orangnya paham. ya nggak tahu, tapi sebagian orang kayak ada Sayang modal, sayang duit. kayak mania kerja gitu, maunya udah kerja terus. Ya sama, saya juga mania kerja, cuma Iya. kerjanya kan bisa ngontrol. Bukan kerja yang kita yang nyangkul loh, Pak. Bener nggak sih? Iya, benar. Polanya yang diubah. Kita mau kerja gila boleh, tapi polanya yang diubah. Kerja Dari dulu cerdas. kita iya. Jadi kerja Jadi kerja cerdas kali. Iya, kita sudah level kedua ya. Kerja keras, kerja cerdas, kalah sama koneksi. Sama orang dalam. Iya. Kerja cerdas aja masih kalah lu. Sepindah-pindahnya lu kalah sama koneksi. Iya sih, bener nggak sih? Iya. Iya, punya koneksi tinggal jalan pindah semua kan. Iya. Iya. Kata-kata sih gitu, Om. Village kan. Privilege itu penting banget. Berarti rata-rata udah online semua ya, Om? Ya? Online. Itu yang terbesarnya dari sosial media atau ya sekarang kan marketplace sudah banyak. Sekarang juga platform kayak yang lagi berkembang nih, TikTok kayaknya nih, Om. Ya? TikTok doang kayaknya nggak begitu jalan. Malah nggak begitu jalan. Saya pelajarin gini, Bos. TikTok itu, maaf ya kalau salah ya, Mas. Iya. Kalau IG dan lain-lain, IG, Facebook dan Ini sharing aja. lain-lain, marketplace itu lebih rasional. Kalau TikTok itu lebih banyak kan yang laku, yang KW, yang murah. Kita main racing, Bos. Yang KW, yang murah. Yang KW yang murah di TikTok. Atau yang Miring lah. bikinan gitu, handmade atau nah, apa. contoh kayak gini nih. Kayak Om Magadir jual blok PDK, ya kan, jual selancer Tostek. Mereka akan ngobrol dulu. Iya dong, ngobrol dulu, nggak cuma spil. Iya. Iya kan, nama lebih gede loh pengaruhnya. Magadir Racing, jual blok PDK, pasti asli. Iya kan? Iya, kalau ya reputasi iya, lah. reputasi. Dan lebih banyak kan yakin nggak di TikTok. Kalau TikTok tuh yang murah-murah ya. Promo-promo dan lain-lain. Saya juga belum Bayangin, blok belum PDK berani terjun promo nggak bakalan. Tostek berani promo kita yang mahal-mahal nggak bakalan ada promo. berarti tetap di marketplace. Ya marketplace sama Instagram sama WA tetap. Japri. Kalau TikTok tetap jalan, cuma banyak kan yang murah-murah. Mungkin bisa teman-teman bisa sharing di komen atau Komen buat kalian yang mungkin lebih Iya. paham tentang TikTok silakan komen. Itu versi saya loh ya. Karena saya alamin ketika live TikTok tetap yang laku yang murah-murah, Bos. Tapi kan Yang bawah 200, bawah 100. Yang mahal-mahal belum pernah kejual di TikTok. ya kalau kita juga ya sering buka TikTok lah. Tapi sih TikTok juga sekaligus hiburan sih, Om. Orang nggak langsung intinya belanja check out lah di keranjang kuning. Tapi kan lebih ke wah nih dengerin adminnya seru nih ngoceh segala macem, lucu ya buat hiburan sih. Lebih ke gitu mungkin. Iya. Sama Plusnya dari media sosial yang lain ya. Tapi udah live TikTok. Belum pernah. Cobain dah. Coba nanti sambil jualan. Lucunya gini. Sepil bloknya dong. Lu kan beli blok udah tahu bloknya. Sepil businya dong, Bos. Emang belum pernah lihat busi. Ya mungkin aja. Lucu. Iya. Lucu, Ya sah banyak aja lucunya. sih. Iya, sah banget. Tapi lucu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin kalau belum pernah lihat di sepil emang harus, Bos. Benar-benar. Tapi kadang-kadang yang Ada barangnya. anak-anak yang cuma lewat, kadang pengen spil gitu. Tapi kan dari sepil itu yang mungkin yang nanya sepil nggak jadi beli atau cuma nanya doang. Tapi yang lainnya wah jadi belilah. Wah itu kayaknya ori gini kan bisa juga, Om. Bisa juga, betul. Positifnya begitu. Nah, terus Om, proyek kedepannya Om, kayak ya tadi kan lini bisnis Om banyak, maksudnya ada Banyak apa? Iya, pokoknya kita lihat aja pokoknya kalau pantengin tadi ada RPM, terus ada ekspedisi juga, terus juga. Sebenarnya sama Om sama RPM knalpot racing. Saya sama Om Magadir tuh frekuensinya hampir sama, dalam arti banyak toko
di luar kita itu cuma meres susunya aja, Bos. Jadi cuma jualan aja pikirannya barangnya laku. Kalau kita kan masih mending, kita masih ngerawat kandangnya, masih ngerawat sapinya. Masih promosi? Iya, bukan promosi, kita masih terjun di balapnya. Yang lain kan cuma jualan. Kalau kita kan masih ada ikut balap, ya kan? Tapi kayaknya enakan yang jualan doang, Om. Ya, iya kan. Sebenarnya pengeluarannya nggak banyak. sebetulnya. Nggak tahu ya promosi yang lainnya ya. Kalau saya sih bukan masalah promosi ya. Kalau saya pikirannya ya biar eksistensi balap itu masih terus terjaga. Ya sedikit banyak Om juga sama kan. Biar balap itu kan terus-terusan masih berjalan. Sadar nggak sih? Kita udah hampir 5 tahun nggak ada speed shop baru. Yang mati udah banyak. Iya. Karena pengaruh pandemi juga kan. Ya, apa ya kita Balapnya sepi. Balapnya sepi, speed shop juga udah nggak ada yang tumbuh ya kan. Dulu speed shop kan hampir kayak jamur, di mana ada. Kita bisa catat tuh banyak speed shop yang udah mati. Nggak mungkin saya sebutin di sini loh. Iya. Kita jaga perasaan yang bersangkutan kan. Mungkin ya pindah bisnis yang lebih ini Iya, lagi pindah Om. bisnis yang lain. Lebih Berarti besar kan mungkin- nggak tahu kita. Ya, yang masih bertahan harusnya kan saling menguatin. Jadi Benar, jangan benar. ada speed shop saling Iya. menjatuhkan. atau Iya. gimana. Kita kebetulan sesama pedagang dan Pedagang sama tetap- pemain Tetap kita motor connect. juga. Connect. Mas Kita Teguh masih mau gede masih tukar-tukaran barang. Iya. Gitu. Namanya pedagang harusnya Benar. kayak gini. Kita Iya, berdua iya. masih connect, masih kerjasama. Jangan picik apapun harus laku ke kita. Justru malah kalau pikiran saya, kalau kalian masih eksis di dunia balap otomotif khususnya speed shop, kalian harus nyemangatin speed shop yang lain kayak Om Agadir harus gede. Terus kayak Om MP harus gede. Terus kayak Om Risman gede, terus si Bos Rido gede. Iya. Kenal semua ya kita. Gede biar apa? Iya. Biar dilihat balapnya di mana tempat gede, otomatis pasar itu bakal naik. Iya dong. Coba kalau Om Agadir sendirian sekarang di dunia balap, yang punya speed shop, yakin bisa jaga eksistensi balap? Iya. Nggak bakal. Berat juga. Berat juga. Makanya saya pengen semua speed shop itu harus baik-baik aja hubungannya, jangan sampai ada masalah. Terus harus gede semua, biar kelihatannya naik. Iya. Kayak toko emas lah, itu satu ruko emas semua jualan itu laku-laku. Iya aja. benar-benar. Jadi lebih banyak ya yang beli juga jadi Kelihatannya jadi ngelihatnya pasar ada itu gitu. ada harganya. Pasarnya ada. Iya. Bisa. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya? Ya nggak sih? Iya bener Om. Kok di sini kelihatan pindah mah goblok sih. Ya itu banyak banget ya. Ya kita sering sharing lah sama Mas Teguh. Saya mah sayang sama Mama Gadir dari dulu mas. Saya mah pedagang siapa aja, saya akan silaturahmi terus kok. Ke Mama Gadir saya juga silaturahmi, ke toko-toko siapa aja saya silaturahmi. Karena apa? Saya akan selalu menyemangatin speed shop yang ada di Indonesia. Karena apa? Ayo kita sama-sama terus bertahan. Sebenarnya yang sepi kan bukan masalah speed shop, emang semua bisnis kan. Iya benar. Salah satunya ya otomotif, emang segala lini lagi diserang ini kan, Iya. efek dari COVID. Dan harus bisa ngikutin perkembangan zaman ya Om. Iya betul. Kayak Om update terus nih. Lagi rame media sosial ini Om juga terus aja Ya itulah berkembang. makanya dibilang saya harus ngucurin sedikit dana di kantong bos, tetap ke situ lagi. Makanya buat kalian yang masih bertahan di speed shop, ayolah kita sama-sama ngobrol dengan speed shop mana aja yang bidangnya sama. Ngobrol sama siapa aja, nggak usah ke kita ya kan, Iya. sama yang lain. Biar kita ada kerjasama, sama-sama saling nguatin. Kompak lah. Kompak. Dibilang, Biarpun rezeki ya udah ada masing-masing lah. iya, kerja keras kalah sama kerja cerdas. Kerja cerdas kalah sama koneksi bos. Makanya kita harus saling ngobrol sama yang lain. Apa yang lagi rame, enaknya apa yang dimainin. Ya kan? Jangan ngerasa kuat sendiri. Mati bos sendirian, asli di otomotif. Nggak kuat. Bener gak sih? Iya. Nggak kuat. Iya. Mainin barang sendiri, nggak kuat juga. Nah kalau kan Om juga ngimpor sendiri barang-barang gitu. Sebagian. Pengaruh juga nggak? Maksudnya sekarang tuh lebih susah atau gimana? Atau lebih sulit. dari sananya lebih naik mulu Lebih sulitnya harganya? harga naik. Harga naik ekspedisi nggak seberapa, tapi bahan bakunya mungkin naik sehingga saya dapat apapun udah naik mulu. Itu tapi gini, bisnis itu kan nggak boleh dilihat sisi jeleknya bos. Kenapa tuh Om? Sisi pasti gini, positif dan negatif, ya kan, baik buruk, terus untung sama rugi. Sebenarnya kan di tengah-tengahnya ada namanya kebijaksanaan. Nah kita ngambil gimana caranya, kita masih bisa nguntungin kok dengan situasi apapun.
pasti masih bisa. Iya. Contoh, kita belanja harga lebih mahal, masuk ke Indonesia lebih mahal, otomatis barang-barang di toko kita pun harganya udah naik lagi. Emas aja sama racing emas itu kalah loh. Kalau menurut saya ya, Ya persentase kenaikan harganya, inflasinya lah. inflasinya. Iya. Emas sama racing masih tinggi racing. Kita main blok PDK dari zaman 2.400.000 berapa tahun udah 5 juta. Iya. Terus Karbu. CDI 1454 dari Iya. 1 juta berapa sekarang Iya. udah 3.750. Iya. Karbu, Sutko. Iya. Dari PLK 2 jutaan. 2 jutaan. Sekarang udah nggak ada 2 jutaan. 3.600.000. Iya. Iya kan? Naiknya jauh ya. Krekas X1 karena discontinue 7.500.000 dari 950.000. Ini bukannya karena wah ini bisa aja nih sama pedagang digoreng-goreng emang dari pabriknya. Emang digoreng, tapi emang digoreng nggak bisa. Iya. Digoreng juga cuma 1-2 biji. Apa untungnya? Iya, yang Ya kan? lainnya ngikutin kenaikan harga semua Itu ya. udah pasti. Otomotif ngomong goreng, semua di dunia apa aja pasti digoreng karena Iya. kebutuhan dan permintaan dong. Barangnya nggak ada yang minta banyak pasti naik. Iya. Ya, Prinsip pasti. balik lagi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Kalau dibilang digoreng ya digoreng. Siapa yang bilang nggak digoreng? Tapi kenyataannya lu bisa goreng semua nggak ada. Yang punya barang doang yang bisa goreng. Yang punya barang aja kalau udah habis nggak bisa digoreng lagi. Bahannya nggak ada. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau main otomotif, kalau saya lebih enak kayak Om Magadir juga sama pemain ori, enaknya harga tuh naik, Benar-benar. ya kan? Iya. Nggak laku tahun ini, tahun depan aja masih untung luar biasa. Iya. Dan barang hampir nggak ada yang mati ya, maksudnya. Nah, mati. Apalagi barang ori. Iya. Ntar suatu saat ya dicari orang atau kita pengen udahlah jualnya manteng aja harganya, ntar nunggu orang habis dulu ya. Iya itu benar. Pasti Pasti lama-lama kejual gitu Kejual kan. pasti. Ya plus minusnya gitu. Apalagi kemarin tuh yang kayak RCB naik 1 juta ya kan, yang pelek kan. Coba yang punya stok ada berapa? Iya. Anggaplah 10 aja 10 juta kamu tahu. Nah, itu Iya kayak gitu kan. Gitu, gitu Iya. kadang. Terus apalagi ya kan? Iya, inflasinya tinggi Wah, banget ini, kenaikan harganya. Nih, di sebelah nih, pemain radiator nih, kemarin sama grup asik titi nih. Nggak ada yang punya, masih punya stok ya kan? Ini kalah lagi. Ya, saya sih menurut permintaan aja Om. Iya. Kadang kan kayak restocknya tuh lama. Jadi kalau misalnya kita jual habis, udah besok-besok kita udah nggak jualan lagi. Hitungannya ya betul. jualnya diirit lah. Ini kalau positifnya ke kita sendiri ya, negatifnya, wah jadi mahal nih harganya, jadi naik terus. Tapi emang kayak gitu kan, harga kan pasti selalu akan berubah seperti itu. Benar. Tergantung situasi di pasar ada barangnya apa enggak. Iya. Iya kan? Betul nggak? Bener Om. Iya. Makasih Tapi banyak. sebetulnya kalau kalian mau belajar online nih sama Om Magadir nih. Enggak lah. Saya pantau serius. Saya pantau mulai Om Magadir jualan sampai sekarang tuh buat panutan. Kita aja sampai sekarang belum ada admin. Om udah ada admin. Udah berapa Om admin sekarang? Saya nggak ada admin, tapi situ borosnya di motor nggak ada bisa dilawan, Bos. Coba Jangan kalau- dicontoh. Jangan dicontoh kalau coba lu biaya kalau boros. motor lu Iya, kalau buat boros. admin. Iya, kalau boros di motor jangan dicontoh ya. Susah Om kalau hobi. Oma Gadong jangan dicontoh ini. Bahaya nih. Manajemennya harus benar-benar ini nih. Ya ntar Om kita juga makanya sering belajar dari Om kan. Ya yang pertama itu harus punya manajemen yang bagus ya Om, Manajemen di suka. bisnis. Kunci menurut saya itu manajemen. Sejelek apapun manajemennya, itu pasti akan berbenah, Bos. Nggak mungkin nggak berbenah. Berantakan lah kita belajar manajemen tuh. Mulai dari database yang susah banget dikontrol, walaupun udah ada manajemen. Lama-kelamaan kita pasti akan berbenah. Minimal udah dibuka manajemen baru di toko. Itu. Iya. Ya biarpun semakin bagus manajemen kayak semakin mahal ya. Perasaan gue 2 tahun yang lalu udah ngomong, Om, pakai manajemen, Om. Belum ini. Buat motor aja kelas ya. Dan Buat ini manajemen ada, ini. sering domelin. Iya, sumpah saya sering nasihatin, Bos. Ke Om Magadir, manajemen dibetulin. Iya, nanti Karena coba pelan-pelan. kita tahu aslinya, kadang kita kan ketipu loh. Menurut kita untung, aslinya kita minus. Iya, nggak tahu. Contoh ada barang salah kirim, selisih harga, atau Benar-benar. apa. Iya. Menurut kita mah, hari ini kita untung. Padahal bisa minus kalau kita nggak kontrol pakai manajemen. Iya. Kenaikan harga aja nggak tahu kita bisa Iya, jadi rugi kan. Iya, betul. Sekarang bisa jual sekian, besok nggak bisa belanja lagi. Nggak bisa belanja lagi. Iya. Benar Om. Ini makasih banyak nih Om. Udah ya sering kesini sih, terus juga dikasih waktu buat ya bicara konten santai nih sambil nunggu buka puasa ngabuburit. Makasih banyak. Oke nanti kita pantengin terus proyeknya dari Mas Teguh. Ya, sama Om Magadir juga. Ya, Tetap kita pokoknya siapapun
di dunia otomotif jangan sampai ada perselisihan. Jangan. Kayak kemarin-kemarin kan sempat ada yang hangat itu ya. Itu kan bahas gitu ya malah. Tapi intinya saya nggak bahas itu, pokoknya jangan ada perselisihan. Benar. Kita semua Kita mau adem-adem aja. adem-adem aja. Jangan suka colek-colekan yang karena perselisihan. Iya. Oke. Main motor cuma bayar kok ya. Nggak usah pusing ya kan. Apalagi itu hanya hobi. Iya. Kalau udah ya lebih pusing, lebih jadi ribet mang. Jangan. Janganlah. Kita ya sama siapa aja, pokoknya harus inilah Siap. merangkul. Kita juga mau ini, pindah bengkel kenapa? Oh iya, beda. Nanti kayaknya Beda. Ini bukan konten. nanti kayak lanjut di channelnya Mas Teguh kalau mau bahas itu. Ya. Siap. Thank you. Jangan lupa follow IG-nya Knalpot Racing, paparacing.com ya. Ya. Terus subscribe juga YouTube-nya Lagi jarang konten, knalpotracing.com. Lagi jarang konten, Bos. Hah? Lagi jarang konten. Iya, makanya sibuk banget. Om sibuk Iya. banget, Om. Yang penting nggak sakit Om sehat selalu deh, kita doain. Habis sakit kemarin kan. Bukan. Ya udah, Seminggu. oke yang penting jaga kesehatan, Iya. Om. Oke, siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.